Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku ya. Bukunya judulnya The Great Story of Muhammad. Terbitan dari Makrifah ya. Jadi kalau kawan-kawan yang nggak punya buku ini, yang pengen tahu perjalanan Nabi Muhammad dari sebelum kelahiran beliau sampai dengan beliau wafat, saya akan membacakan cerita ini ya. Jadi kawan-kawan bisa mendengarkan ya. Buku ini terdiri dari 4 bab ya. Nanti saya bacakan dari awal sampai dengan akhir, nanti saya bikin beberapa bagian. Buku ini dimulai dari latar belakang dunia Arab ya. Kawasan Arab terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Jazirah Arab berarti semenanjung Arab. Sedangkan Arab artinya padang pasir, tanah gundul nan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Nama Jazirah Arab diberikan sejak dulu kala, karena daerah ini memang seakan-akan sebuah pulau yang gersang dan tandus. Secara geografis, Jazirah atau semenanjung Arab sangat strategis. Bagian baratnya dibatasi Laut Merah dan sebagian Jazirah Sina. Bagian timur dibatasi dengan Teluk Arab dan sebagian besar Irak Utara. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arab hingga Laut India, sedangkan di utara dibatasi dengan negeri Sam dan sebagian kecil Irak. Bagian selatan dan utara Arab menjadi tempat berlabuhnya atau bertemunya berbagai bangsa untuk berhubungan dagang, peradaban, agama, dan budaya. Kondisi ini terjadi karena letak Arab yang berada di tengah-tengah peradaban dunia. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke Afrika. Sebelah timur menjadi titik masuk bangsa-bangsa non-Arab. Luas semenanjung Arab sekitar 3.400.000 km persegi atau 1.160.000 mil persegi. Wilayah ini sangat tandus, tak ada sungai yang mengalir dan tak ada musim hujan. Yang ada hanya bentangan pasir yang luas. Intensitas hujan di berbagai wilayah sangatlah jarang. Sementara itu, di beberapa wilayah pedalaman, suhu panas dapat mencapai 50 derajat, terutama pada musim panas tiba. Secara kasat mata, wilayah ini tidak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga tidak ada bangsa manapun yang tertarik menguasainya. Hanya daerah Yaman bagian selatan yang bertanah sangat subur. Dengan curah hujan yang cukup banyak, kemakmuran wilayah ini bertambah dengan baiknya kondisi irigasi, sehingga hasil pertanian melimpah. Bendungan Ma'rib merupakan salah satu bukti baiknya kondisi irigasi di Yaman. Ini adalah bendungan utama yang menjadi tumpuan pengairan untuk perkebunan persawahan di Yaman. Selain Yaman, wilayah Arab secara umum terdiri atas pegunungan, bukit, lembah-lembah tandus, dan tanah yang gersang. Sangat sulit bila orang bertempat tinggal menetap di daerah-daerah itu, sehingga orang-orang Arab kuno cenderung hidup berpindah-pindah. Mereka mencari mata air untuk memenuhi kebutuhan minum dan mengembalakan ternak. Bila mata air itu sudah mulai mengering, mereka bergegas pergi mencari sumber air baru. Jazirah Arab terbagi atas 2 bagian, bagian tepi dan bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari pegunungan yang curah hujannya sangat sedikit. Penduduknya pun secara otomatis sedikit, yaitu kaum pengembara. Bagian tengah terbagi menjadi 2 bagian. Bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqab. Sedangkan di bagian tepi serupa dengan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab. Hanya di pertemuan antara Laut Merah dan Lautan Hindia, pita itu agak lebar. Pada Jazirah Arab, ini boleh dikatakan hujan turun cukup teratur. Karena itu penduduknya tiada yang mengembara, melainkan menetap di tempatnya.
Ada 5 daerah di Jazirah Arab. Yang pertama, Hijaz. Kotanya adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Yang kedua adalah Yaman, terletak di bagian selatan. Di antaranya adalah Sanaa yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. Yang ketiga adalah Najd, terletak di bagian tengah Jazirah Arab. Yang keempat adalah Tihamah, terletak di antara Hijaz dan Yaman. Yang kelima adalah Yamamah, terletak di antara Yaman dan Najd. Kita bahas satu persatu daerah-daerah tersebut ya. Yang pertama adalah Hijaz, menjadi wilayah yang sangat penting di Jazirah Arab khususnya dan dunia Islam pada umumnya, karena memiliki 2 kota suci, yaitu Mekah Al-Mukarram dan Madinah Al-Munawwaroh. Hijaz berasal dari kata al-hijz yang artinya sebutan untuk penghalang atau pembatas sebuah benda. Hijaz berada di sebelah barat Laut Saudi Arabia. Kota utamanya adalah Jeddah. Sebagai sebuah wilayah, Hijaz karena menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci agama Islam mempunyai kepentingan dalam lanskap sejarah dan politik Arab dan Islam. Cikal bakal penduduk Jazirah Arab bermula dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dunia dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kemudian melahirkan keturunan. Allah lalu mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akidah manusia. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, tetapi tidak digubris sehingga Allah mendatangkan banjir besar. Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat, karena telah naik perahu. Mereka terbawa arus air yang dahsyat hingga membuat perahu mereka terdampar di Gunung Al-Judi, sebelah timur Turki saat itu. Mereka menetap dan berkembang biak di sana. Yafid, Sam, dan Ham adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli sejarah banyak yang sepakat bahwa seluruh umat manusia merupakan keturunan dari ketiga anak beliau, bukan berasal dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, dan kami abadikan untuk Nuh di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-Safaat, ayat ke-77 sampai dengan ke-80. Yafid, anak Nabi Nuh, bergerak ke timur bersama keturunannya. Di antara mereka juga ada yang pergi ke barat. Sam merupakan anak kedua Nabi Nuh menuju ke daerah Mesopotamia yang sekarang disebut dengan Irak. Sam dan keturunannya menetap di sana dan dikenal sebagai kaum Sumeria. Di saat yang sama, di antara mereka ada yang menyebar ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Nama Al-Arabiyah berawal dari sini, yang kemudian disebut sebagai negara-negara Arab. Sementara itu, Ham, anak bungsu Nabi Nuh, menuju ke selatan Mesopotamia bersama anak cucunya. Sebagian di antara mereka juga ada yang pergi ke tenggara menuju India dan barat daya. Mereka menyeberangi selat Babul Mandub menuju Afrika, dan dari tempat tersebut bergerak ke arah utara dan tempat-tempat lainnya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan konkret. Yang kedua, Arab Aribah atau penduduk asli. Tempat tinggal asli mereka di Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal yaitu Juhrum dan Ya'rub.
Dari Ya'rub berkembang ke berbagai kabilah dan anak suku sehingga menjadi dua cabang besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Yang ketiga yaitu Arab Mustaqribah ataupun Arab pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Saat Juhrum dari bangsa Kotam datang ke Makkah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail dan Hazar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Arab Ba'idah. Para ahli sejarah kesulitan untuk menapaki jejak sejarah Arab Ba'idah karena tidak ada peninggalan yang dapat ditelusuri. Namun kisah mereka terdapat di Al-Quran, yaitu kaum Ad, Tasmud, Madyan, dan Aikah. Arab Aribah. Yaman menjadi tempat kelahiran Arab Aribah. Mereka adalah anak keturunan Khotan yang nasab mereka berakhir pada Sam bin Nuh. Arab Mustaribah atau Adnan. Kaum Arab Mustaribah dikenal sebagai keturunan Adnan. Dan Adnan adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Adnan sendiri merupakan nenek moyang Rasulullah SAW. Sebelum mengetahui silsilah Rasulullah SAW ke Adnan, akan dijelaskan terlebih dahulu sejarah nenek moyang keduanya. Nabi Ibrahim berasal dari Ar, wilayah di Mesopotamia ataupun Irak, di pinggir barat Sungai Furat, dekat Kufah. Setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran dan Palestina hingga ke Mesir. Dakwah Nabi Ibrahim di Mesir dihalangi oleh Raja Fir'aun. Di Mesir semua raja disebut dengan Fir'aun. Berbagai cara dilakukan Fir'aun untuk menghalangi dakwah. Salah satunya merancang sebuah tipu daya untuk Sarah, istri Ibrahim. Tetapi Allah melindungi Sarah. Siasat buruk Fir'aun justru berbalik menyerang dirinya. Peristiwa ini membuat Fir'aun menjadi tahu kedekatan Sarah dengan Allah. Karenanya ia memberikan Hajar sebagai hadiah untuk Sarah. Hajar kemudian menjadi pembantu Sarah. Dalam perjalanan sejarah, Sarah menawarkan kepada Ibrahim untuk menjadikan Hajar sebagai istrinya, agar segera mendapat keturunan. Tawaran itu diterima dan akhirnya Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim. Setelah lama di Mesir, Ibrahim dan keluarganya kembali ke Palestina. Di sanalah Ismail lahir dari rahim Hajar. Sarah, istri pertama Ibrahim, dilanda rasa cemburu, sampai akhirnya meminta Ibrahim memisahkannya dengan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Permintaan itu dituruti. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dan Ismail ke Hizat dan meninggalkan keduanya di Mekah, yang saat itu tandus dan gersang. Allah lalu menurunkan pertolongannya dengan memberikan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi Mekah. Kabilah dari Yaman yang datang ke Mekah salah satunya adalah Jurhum. Mereka menetap di Mekah setelah mendapat izin dari Hajar. Nabi Ibrahim sendiri bolak-balik Mekah Palestina untuk mengunjungi keluarganya. Menurut ahli sejarah, tercatat 4 kali beliau melakukannya. Salah satu kunjungannya yang paling bersejarah ialah pada saat pertemuan Ibrahim dan Ismail yang ketiga. Saat itu keduanya telah lama tidak bersua, sehingga ketika berjumpa, keduanya hanyut dalam gelombang kasih sayang dan rindu yang tak terperi. Saat itu pula keduanya sepakat untuk membangun Ka'bah untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah. Suatu hari beliau diperintahkan Allah melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail. Perintah itu beliau jalankan dan Allah memintanya untuk mengganti Ismail dengan domba. Perintah itu beliau jalankan dan Allah memintanya untuk mengganti Ismail dengan domba sebagai sembelihan. Ismail menginjak remaja, ia bergaul dengan kabilah Juhrum
dan belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Juhrum saat Hajar ibunya telah tiada. Pernikahan Ismail dengan putri dari Mukhdah menghasilkan 12 anak laki-laki. 12 keturunan Ismail menetap di Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Sam dan Mesir. Nabit menurunkan bangsa Nabasiyah, raja-raja dari keluarga Gasan dan Ansar, yang terdiri dari Aus dan Hasrat, berasal dari keluarga Nabit bin Ismail. Peradaban Al-Anbat adalah peninggalan anak-anak Nabil di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Sementara itu, Adnan memiliki anak bernama Ma'at. Ma'at kemudian mempunyai anak bernama Nizar, dan keturunan Nizar terbagi menjadi 4 kabilah besar. Dan di antara keturunan Kinanah adalah Quraisy. Mereka adalah anak-anak Fih bin Malik bin Nadlar bin Kinanah. Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah yang terkenal adalah Jamah, Saham, Adi, Mahhuzum, Taim, Zahra, dan keturunan Qusayf bin Kilab, yaitu Abdu Adram bin Qusay, Asad bin Abdul Uzzah, dan Abdu Manaf bin Qusay. Dari Abdu Manaf ada 4 kabilah, yaitu Abdu Samsi, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim inilah nenek moyang Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memiliki Ismail di antara anak-anak Ibrahim, kemudian memilih Kinanah di antara anak-anak keturunan Ismail, kemudian memilih Quraisy di antara Bani Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim di antara Bani Kinanah, kemudian memilih aku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Ketika anak keturunan Adnan mulai banyak menyebar ke seluruh penjuru Arab, Abdul Qais, anak keturunan Bah bin Wa'il, dan anak keturunan Tamim berpindah ke Bahrain dan berdomisili di sana. Sementara itu, Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bah keluar menuju Yamamah, kemudian tinggal di Hazar, ibu kota Yamamah. Lalu seluruh anak keturunan Bah bin Wa'il tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai ke Bahrain. Sementara itu, Mekah dihuni oleh kaum Quraisy. Pada mulanya, suku Quraisy hidup rukun, namun akhirnya terpecah belah akibat perselisihan yang tak kunjung reda. Perang sering berkecamuk, bertumpah darah yang memakan banyak korban sering terjadi. Kondisi Mekah sungguh memprihatinkan, dan itu semua baru berakhir ketika datang seorang pemuda. Dia adalah Qusay bin Kilab. Sosok Qusay yang karismatik, berani, dan tegas membuatnya dihormati kaumnya. Orang-orang Quraisy mentaati apa yang dikatakannya. Hal ini akhirnya membuat ia mampu meredakan konflik dan menyatukan orang-orang Quraisy. Kita masuk ke kerajaan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Raja-raja di Yaman. Salah satu suku terkenal dari Arab Aribah di Yaman ialah kaum Sabah. Jejak mereka dapat terlacak melalui peninggalan fosil Aur yang hidup pada abad 20 sebelum Masehi. Puncak kejayaan kaum Sabah bermula pada 11 tahun sebelum Masehi, setelah melalui beberapa tahapan. Tahun 650 sebelum Masehi, kaum Sabah mempunyai wilayah kekuasaan mulai dari negeri Arab hingga keluar Arab. Raja mereka bergeram Ma'rib Sabah dan ibu kotanya bernama Sarwah. Salah satu peninggalan peradaban mereka ialah Bendungan Maghrib yang sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Jejak peninggalan mereka dapat ditelusuri dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat negeri Maghrib yang terkenal dengan nama Kahribah.
Tahun 650 sebelum Masehi hingga 110 sebelum Masehi. Pada masa ini, gelar Maghrib yang selama ini mereka pakai ditanggalkan. Penguasa Sabah lebih dikenal dengan sebagai Raja-Raja Sabah, sedangkan ibu kota berubah dari Sarwah menjadi Maghrib. Reruntuhan kota ini dapat dilihat sekitar 60 mil ke arah timur sana, tahun 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Di periode ini, kerajaan Sabah runtuh karena dikalahkan kabilah Himyar. Maghrib tak lagi menjadi ibu kota, digantikan Raidan. Kemudian Raidan diubah menjadi Dhafar. Ada 3 sebab keruntuhan Sabah. Yang pertama, karena Romawi menguasai jalur-jalur perniagaan lewat laut setelah mereka berhasil menaklukkan Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz. Yang kedua, perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz, sehingga perekonomian Sabah bangkrut. Yang ketiga adalah persaingan antar kabilah. Setelah runtuh, orang-orang Sabah berhamburan, meninggalkan Yaman menuju negeri Syah Sa'ah. Jejak-jejak peninggalan mereka diketemukan di dekat Yarim, tepatnya di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar. Tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman, ini menjadi masa yang syarat kekacauan. Perang antar suku dan kabilah sering terjadi, seperti antara kabilah Hamdan dan kabilah Himyar. Akibatnya, musuh dari luar dengan mudah mengalahkan mereka. Bangsa Romawi berhasil bergerak masuk ke Aden, dan mereka membantu orang-orang Habasyah menguasai Yaman pada tahun 340 Masehi. Beberapa tahun kemudian, Yaman baru dapat merebut kembali kemerdekaannya. Namun mereka tidak lagi menikmati udara kemerdekaan mereka karena bendungan Maghrib runtuh yang mengakibatkan banjir bandang pada tahun 450 Masehi. Usai itu, meletus sebuah peristiwa besar yang meluluh lantakkan peradaban mereka. Pada tahun 523 Masehi, seorang Yahudi bernama Zuhnawas membawa pasukan untuk menyerang orang-orang Masehi, para pengikut agama Isa al-Masih dari penduduk Najran. Pasukan Zuhnawas memaksa mereka untuk meninggalkan ajaran Masehi, tetapi mereka menolaknya. Zuhnawas lalu membuat parit-parit besar dan menyalakan api di dalam parit-parit itu. Mereka yang menentang ajakan Zuhnawas bernasib malang karena dilempar ke lubang parit tersebut. Orang-orang Nasrani marah atas peristiwa itu. Dada mereka dibakar api dendam membara. Mereka pun terpacu untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Imperium Romawi menjadi pemicu orang-orang Nasrani memperluas wilayah jajahannya. Untuk itu, mereka bekerja sama dengan kaum Habasyah. Orang-orang Habasyah menyediakan armada laut dan 70.000 pasukan. Yaman berhasil mereka kuasai pada tahun 525 Masehi dengan dikomandani Aryad. Beberapa lama Aryad memimpin Yaman, ia tewas dibunuh anak buahnya yang bernama Abraha. Abraha lalu meminta restu dari rajanya di Habasyah untuk memimpin Yaman. Abraha adalah orang yang hendak menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Orang-orang Yaman yang tak senang dijajah mulai menyusun siasat untuk mengusir orang-orang Habasyah. Usai peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kaum Persia untuk merebut kemerdekaan. Usaha mereka berhasil pada tahun 575 Masehi. Kita skip beberapa bagian dari buku ini ya. Jadi kita langsung masuk ke bagian keluarga Rasulullah SAW.
Sebuah roti cukup besar sedang diremukkan oleh seorang laki-laki. Tangannya terlihat lihai mengolah roti tersebut. Setelah itu direndam roti yang telah remuk ke dalam kuah yang disajikan untuk orang-orang yang datang ke Ka'bah. Hampir setiap hari ia melakukan itu. Ada yang tahu siapakah itu? Ia adalah ayah dari kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hashim bin Abdu Manaf. Hashim adalah penanggung jawab untuk penyediaan air dan makanan pada para tamu yang datang ke Ka'bah. Ia hartawan terhormat dari keluarga Bani Abdi Manaf bin Qusay. Ia orang pertama yang menyediakan jenis makanan roti yang diremuk dan direndam ke dalam kuah kepada jamaah haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru, tetapi ia biasa dipanggil Hashim. Karena pekerjaannya, Hashim dalam bahasa Arab artinya orang yang meremukkan roti. Keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dikenal dengan sebutan Al-Husra Al-Hashimiyah. Sebutan itu dinisbahkan kepada Hashim bin Abdu Manaf. Silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja tidak berakhir pada Hashim bin Abdu Manaf. Gaza Palestina menjadi tempat singgah terakhir Hashim bin Abdu Manaf. Dia wafat di sana jauh dari Yathrib, tempat tinggal istrinya Salma binti Amru. Hashim meninggal di dalam perjalanannya berniaga ke Sam. Sebenarnya Hashim terasa berat berangkat ke Sam mengingat istrinya sedang mengandung. Namun dia harus berdagang untuk menghidupi istri dan anaknya kelak. Salma pun dengan ikhlas melepas kepergian suaminya ke Sam. Tangisan mengiringi keberangkatan Hashim. Tidak diduga Hashim meninggal dalam perjalanan. Salma ditinggal pergi suami tercintanya selamanya saat usia kandungannya kian menua. Pada tahun 480 Masehi, Salma melahirkan putranya yang diberi nama Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salma memanggil anaknya dengan Saibah karena uban di kepalanya. Dia mendidik anaknya di rumah ayahnya Hashim di Yathrib. Sementara tidak seorang pun keluarganya di Mekah yang mengetahui tentang keberadaan Salma. Sepeninggal Hashim, urusan penanganan makanan dan minuman bagi tamu Allah dilimpahkan kepada saudara Hashim yang bernama Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Ia adalah seorang laki-laki yang terpandang dan terhormat yang dijuluki Sang Dermawan. Telah cukup lama Al-Muthalib tidak berjumpa Saibah Abdul Muthalib. Ia berusaha mencari anak Hashim kemudian tetapi tidak kunjung berhasil. Sampai suatu hari ia mendengar berita tentang keberadaan Abdul Muthalib. Kemudian Al-Muthalib segera mencarinya. Usahanya tak sia-sia. Ia berhasil menemukan Abdul Muthalib yang saat itu berusia 7 atau 8 tahun. Sebuah pertemuan yang mengharukan terjadi. Air mata Al-Muthalib berlinang. Ia memeluk Abdul Muthalib. Al-Muthalib pun meminta persetujuan Salma, ibunda Abdul Muthalib, agar diizinkan membawa pergi anaknya. Tetapi sang ibu menolak permintaan tersebut. Salma tak ingin lepas dari buah hatinya yang sangat dia sayangi. Namun, hati Salma akhirnya luluh juga saat Al-Muthalib berkata, "Sesungguhnya dia, Abdul Muthalib, akan ikut bersamaku menuju kekuasaan yang diwarisi ayahnya, Hashim, menuju tanah haram." Mendengar itu, Salma mengizinkan Abdul Muthalib pergi dengan Al-Muthalib. Abdul Muthalib tinggal bersama Al-Muthalib hingga dewasa. Suatu ketika, Al-Muthalib pergi ke Rodan, Yaman, yang menjadi perjalanan terakhirnya. Di tempat itulah dia meninggal.
Kekuasaannya diteruskan oleh Abdul Muthalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya sama persis dengan nenek moyangnya. Namun, pengaruh Abdul Muthalib melampaui para leluhurnya. Dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai para pendahulunya. Dia dicintai sehingga karisma dan wibawanya semakin besar. Salah satu keistimewaan Abdul Muthalib adalah terpilihnya dia oleh Allah untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Telah diketahui air Zam-Zam yang diketemukan oleh Hazar pernah hilang ditelan massa. Raibnya sumur tersebut bermula saat kaum Juhrum datang ke Mekah. Mereka meminta izin kepada Hazar, ibunda Nabi Ismail, untuk tinggal di sekitar Ka'bah. Hazar mengabulkan permohonan mereka. Suatu ketika, Nabi Ismail tertarik pada salah satu putri suku Juhrum ini. Ismail kemudian menikahinya. Keturunan Ismail itu lalu diberi nama Bani Ismail. Lambat laun, suku Juhrum mulai meremehkan Ka'bah. Kaum Juhrum dipaksa hengkang dari Mekah. Namun, sebelum pergi, mereka masih sempat menimbun sumur Zam-Zam. Hari berganti hari, sumur Zam-Zam pun tidak diketemukan, lenyap bagaikan ditelan bumi. Hingga pada suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan menggali sumur Zam-Zam. Dalam mimpi itu, ia diberitahu di mana letak sumur tersebut berada. Dia pun melakukan penggalian hingga menemukan benda-benda terpendam berupa pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas, yang dulu sempat dikubur oleh kaum Juhrum ketika mereka akan meninggalkan Mekah. Pedang-pedang kemudian dijadikan hiasan pintu Ka'bah, sedangkan 2 pangkal pelana dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu Ka'bah. Dia juga menyediakan wadah untuk air Zam-Zam yang disediakan bagi jamaah haji. Saat sumur Zam-Zam berhasil digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. "Izinkan kami membantumu," kata orang-orang Quraisy. "Aku tidak mengizinkan kalian. Ini adalah proyek yang sudah aku tangani secara khusus," jawab Abdul Muthalib. Akibat penolakan itu, mereka menyeret Abdul Muthalib ke pengadilan seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran Syam. Namun dalam perjalanan mereka kehabisan air. Saat mereka dilanda kehausan itulah Allah menurunkan air hanya kepada Abdul Muthalib dan tidak setetes pun tercurah kepada yang lain. Peristiwa ini membuat mereka tahu bahwa urusan Zam-Zam telah diserahkan secara khusus oleh Allah kepada Abdul Muthalib. Mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika ia dikaruniai 10 orang anak, ia akan menyembelih salah satunya untuk Ka'bah bila mereka telah masuk usia balik. Nazar itu membuat kaget keluarganya, namun Abdul Muthalib tetap ingin melakukan nazar tersebut. Meski pihak keluarga memintanya membatalkan, namun ia tetap pada keputusannya. Nazar itu akhirnya memang harus dilakukan saat Abdul Muthalib dikaruniai 10 orang anak. Sanak saudara Hian khawatir dengan hal ini, namun tidak demikian dengan Abdul Muthalib. Ia segera memberitahu anak-anaknya. Mendengar penjelasan ayahnya, mereka pada mulanya terkejut. Rasa kaget mereka berangsur hilang ketika ayah mereka menjelaskan asal-usul nazar tersebut. Mereka pun mengikuti permintaan Abdul Muthalib. Lalu ia menulis nama-nama anaknya untuk dijadikan kurban pada anak panah undian. Setelah diundi, yang keluar namanya Abdullah, anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan yang paling disayangi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun terkejut dengan hasil undiannya itu.
tetapi ia harus melaksanakan nazarnya. Abdul Muthalib lalu menuntun Abdullah menuju Ka'bah sambil membawa pedang. Wajah Abdullah dihadapkan ke Ka'bah untuk disembelih. Tetapi orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya, Abu Thalib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankan agar Abdul Muthalib menemui seorang wanita peramal untuk meminta pendapatnya. Saran itu dijalankan Abdul Muthalib dengan menemui wanita peramal tersebut. Wanita peramal itu memerintahkan Abdul Muthalib untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Kemudian begitu seterusnya. Jika dalam undian itu keluar nama unta, dia harus menyembelih unta sebanyak jumlah yang tertera dalam panah undian itu. Abdul Muthalib lalu pulang ke rumah dan melakukan undian seperti saran dukun wanita itu, antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Namun yang keluar tetap nama Abdullah. Itu terus berulang hingga ketika jumlah unta sebanyak 100 ekor. Barulah undian itu jatuh pada nama unta. Akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta untuk memenuhi nazarnya. Dulu disebut diyat atau denda di kalangan orang-orang Quraisy dan bangsa Arab. Secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu, jumlahnya diubah menjadi 100 ekor unta. Ibunda Abdullah yang bernama Fatimah memilihkan Abdul Muthalib seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah adalah seorang gadis terhormat dari kalangan Quraisy, baik dalam hal nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah seorang pemuka Bani Zahra. Abdullah pun menikah dengan Aminah dan tinggal bersamanya di Mekah. Abdullah lalu dikirim ayahnya Abdul Muthalib ke Yastrib untuk mengurusi kurma. Setelah tiba di Yastrib, Abdullah jatuh sakit dan meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Ia dikuburkan di Dar'an. Oke teman-teman, sementara sampai situ dulu cerita yang saya bacakan. Nanti pada video selanjutnya saya akan meneruskan membaca kisah Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam buku ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga kalau memang perlu silakan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.